Perkenalkan, nama saya Hendika Pratama Putra, NIM 610 141 80 60 dari Rombel PJKRB, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Di dalam psikologi olahraga terdapat komponen yang penting. Salah satunya sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Harrison pada tahun 1994, sikap sebagai evaluasi abadi, positif atau negatif orang, objek, dan gagasan. Di dalam sikap terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi adaptif. Fungsi adaptif dari sikap melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam membantu kita mencapai tujuan kita. Misalnya, salah satu cara di mana sebagai orang muda kita masuk dengan kerumunan yang diinginkan dengan membagikan minat mereka pada olahraga secara umum atau pada olahraga tertentu. Yang kedua, fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan dari sikap mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat dunia menjadi tempat yang lebih sederhana dan lebih dapat diprediksi. Ini juga berarti kita dapat menghemat energi mental diri kita sendiri yang sebaliknya harus digunakan untuk menganalisis setiap orang dan situasi yang kita temui. Fungsi yang ketiga, fungsi defensif. Fungsi sikap defensif itu menyangkut fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan yang sulit atau menyakitkan. Misalnya, salah satu cara anak-anak dapat mempertahankan diri dari perasaan tersulit yang mereka alami dalam belajar dengan bersikap sangat negatif terhadap semua olahraga. Terdapat 2 pendekatan sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional menurut Smith pada tahun 1964 mengemukakan bahwa memiliki sikap melayani 3 tujuan psikologis utama yang terdapat di dalamnya 3 fungsi: fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan ego atau defensif. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan ini melihat berbagai komponen yang membentuk sikap kita. Secara umum disepakati bahwa ada 3 aspek sikap kita: dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Penerapan pendekatan struktural untuk olahraga. Menurut Theodorakis pada tahun 1992 menemukan dengan meningkatkan tingkat informasi teknis yang diberikan kepada siswa pada kursus ski dimungkinkan untuk membuat siswa merasa lebih positif tentang ski. Pengukuran sikap langsung dilakukan dengan 3 cara utama: dengan skala Likert, dengan
skala diferensial semantik dan dengan skala Truesdale. Skala Likert menurut Likert pada tahun 1932 mengembangkan cara yang paling sederhana dan menjadi cara paling umum untuk mengukur sikap. Kita mulai dengan menghasilkan pernyataan positif atau negatif dalam jumlah yang sama tentang apapun yang kita ukur sikap. Pernyataan ini dapat menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku. Yang kedua, skala diferensial semantik menurut Osgood pada tahun 1957 mengembangkan prosedur alternatif untuk pengukuran sikap secara langsung. Untuk menyiapkan skala diferensial semantik, pertama-tama Anda harus memikirkan sejumlah kata dengan arti berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Yang ketiga, sisi Thurston. Menurut Thurston, pada tahun 1929 mengembangkan sistem pengukuran sikap yang kompleks. Skala Thurston menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Sikap terhadap persaingan. Teori pembelajaran sosial berguna untuk memahami bagaimana kita memperoleh sikap kita terhadap persaingan. Sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Menurut Gill pada tahun 1986, kami tertarik pada sikap dalam psikologi olahraga, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk pengaruhnya terhadap perilaku olahraga. Mengubah sikap orang terhadap olahraga. Ada sejumlah pendekatan teoritis untuk perubahan sikap. Mungkin teori yang paling terkenal dan berpengaruh tentang bagaimana sikap berubah adalah teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger pada tahun 1957 dan teori persepsi diri yang dikemukakan oleh Bem pada tahun 1967. Disonansi kognitif adalah sensasi tidak menyenangkan yang kita alami ketika sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi atau niat saat ini. Misalnya, kita mungkin percaya bahwa sangat penting untuk berolahraga, setidaknya 3 kali seminggu. Tetapi, kita mungkin tidak dapat berolahraga untuk minggu depan. Mungkin karena kita akan berlibur atau bekerja sangat keras. Keyakinan dan niat tidak cocok, sehingga kita akan mengalami disonansi. Kita menangani disonansi ini dengan 2 cara, baik dengan mengubah perilaku atau dengan mengubah sikap. Kita mungkin menggunakan salah satu dari sejumlah rasionalisasi untuk mengubah sikap kita. Dalam teori persepsi diri, Bem mengusulkan bahwa kita ditentukan oleh perilaku kita. Bem menggunakan contoh. Karena saya makan roti coklat, maka saya pasti suka roti coklat. Implikasi dari hal ini adalah kita dapat mengubah sikap kita sendiri terhadap olahraga menjadi lebih baik jika kita lebih banyak berpartisipasi, dan kita dapat mengubah sikap orang lain jika kita dapat membujuk mereka untuk berpartisipasi. Jelasnya, jika seseorang memiliki sikap anti olahraga yang kuat, kecil kemungkinannya kita akan berhasil membujuk mereka
untuk berpartisipasi. Namun, mendorong partisipasi di antara mereka yang tidak memusuhi olahraga, tetapi telah keluar dari kebiasaan.